Selamat datang dalam mata kuliah paliatif dengan saya, Ibu Siska Natalia. Hari ini kita akan belajar mengenai pengkajian paliatif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendiskusikan prinsip-prinsip kunci dalam perawatan paliatif, lalu mendiskusikan pengkajian apa saja yang dibutuhkan dalam perawatan paliatif. Lalu setelah ini diharapkan mahasiswa dapat mengisi pengkajian sesuai dengan format dari esas, lalu mendiskusikan peran perawat dalam meresponi kebutuhan psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, sebetulnya kapan sih pengkajian dilakukan? Tentu saja sebagai perawat kita mengetahui bahwa pengkajian itu dilakukan ketika pasien awal dirawat di rumah sakit. Nah, pada kondisi paliatif bisa saja membutuhkan pengkajian ulang atau pengkajian tambahan. Nah, ini dilakukan saat pasien mendapatkan diagnosa yang life limiting atau misalnya ternyata ketahuan nih ada kanker yang sudah stadium 3. Ternyata ketahuan nih, ternyata ada gagal ginjal kronis ya. Jadi ini perlu pengkajian ulang yang dilakukan pada pasien. Nah, bisa juga pasien mengalami peningkatan atau penyebaran penyakit ya. Jadi ini pun perlu dikaji ulang. Nah, ingat pasien itu sendiri bukan hanya pasien saja, tapi juga pasien dan keluarganya yang kita rawat bersama-sama. Ya, jadi jika ada perubahan yang signifikan dalam keluarga pasien, kita pun perlu mengkaji ulang. Nah, jika pasien atau keluarga ada permintaan misalnya, kok suster kenapa ya kok papa saya sekarang BAB-nya warnanya hitam, kenapa sekarang susah untuk berkemih misalnya. Nah, jadi jika ada permintaan khusus pun kita melakukan pengkajian. Nah, ketika pasien menjelang ajal mungkin perlu dibutuhkan untuk modifikasi intervensi atau adanya perubahan intervensi yang dilakukan. Nah, untuk perubahan intervensi ini kita perlu mengkaji data-data apa saja yang terjadi pada pasien dan bagaimanakah cara pasien meresponnya. Nah, itu semua kita lakukan dalam pengkajian. Nah, menurut CIPC tahun 2020 ada beberapa kriteria-kriteria khusus yang dilakukan untuk kita mengetahui bahwa ini pasien masuk ke dalam kondisi paliatif. Nah, walaupun di minggu pertama kalian sudah belajar bahwa di awal mereka mendapatkan diagnosa saja, padahal mereka belum ke end of life atau belum menunjukkan tanda-tanda sakaratul maut atau dying, ini sudah masuk dalam kriteria paliatif ya. Jadi jika penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Nah, ini adalah kriteria rujukan umum untuk pasien-pasien seperti apakah yang masuk dalam kondisi paliatif ya yang perlu pendekatan khusus. Nah, ini adalah poin-poinnya ya. Jadi silakan Anda membaca. Yang pertama misalnya diagnosis baru penyakit yang membatasi hidup. Nah, tadi ya, misalnya baru ketahuan nih ternyata dia kanker ganas. Ternyata dia gagal ginjal kronis gitu ya. Nah, jadi pasien dan keluarga perlu sekali untuk dapat dukungan untuk mengendalikan gejala. Mereka tidak dapat disembuhkan tapi gejalanya masih bisa dikendalikan dan kita bantu. Nah, yang berikutnya adalah menurunnya kemampuan untuk menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari yang tadinya gampang dilakukan menjadi kesulitan misalnya ya. Lalu ada penurunan berat badan, lalu juga ada kanker metastasis progresif ya, atau misalnya dia tinggal di panti jompo atau tempat tinggal yang dengan bantuan khusus ya, dengan ada caregiver eksternal. Lalu jika pasien tersebut dalam waktu 3 bulan dirawat 2 kali atau lebih ya. Nah, yang berikutnya adalah gejala fisik atau emosional yang sulit dikendalikan. Ingat pada keperawatan itu tidak hanya melihat gejala fisiknya tapi secara holistik ya. Jadi jika ada gejala emosional yang sulit dikendalikan juga kita perlu merujuk. Nah, ini yang berikutnya adalah jika pasien mengalami ketidakpastian prognosis, misalnya kok ini sudah sesak napas, kok sudah bengkak-bengkak, tapi kok masih bagus lagi. Nah, gitu. Jadi ini gimana nih gitu jadinya ya. Nah, itu dia kita perlu merujuk atau mendiskusikan dengan tim paliatif ya. Nah, lalu adanya ketidakpastian pada pasien, maksudnya kondisinya ya. Nah, jadi keluarga atau dokter bisa berdiskusi mengenai
ini gimana nih pilihan pengobatannya ya, sudah sesuai atau perlu modifikasi. Oke. Nah, jika ada permintaan pasien atau keluarga juga, kita perlu mendiskusikan kembali atau merujuk dengan tim paliatif. Nah, jika ada juga konflik untuk dilakukan DNR pada keluarga terutama ya. Jadi ada yang bilang let it go, ada yang bilang janganlah, kita harus berusaha maksimal. Nah, ini pun kita perlu untuk merujuk kepada tim paliatif untuk dapat mendiskusikan rencana perawatan setelahnya ya. Nah, yang berikutnya adalah adanya konflik atau ketidakpastian mengenai pemberian makan ya. Ini juga bisa kita diskusikan dengan tim paliatif. Nah, ada juga dukungan sosial yang terbatas ya, atau permintaan pasien atau keluarga sendiri ya, atau dokternya yang bilang ke keluarga ya, ini membutuhkan loh sebetulnya ya, ini nggak bisa nih dirawat di rumah sakit A, perlu yang lebih advance ya, yang bisa rumah sakit dengan rujukan kanker ya, jadi ini perlu didiskusikan ya. Nah, pasien atau keluarga juga yang memiliki atau dia mengalami tekanan psikologis atau juga spiritual, ini juga dapat kita rujuk. Ini tidak usah, poin-poin ini tidak usah semuanya dimiliki pasien, tapi jika ada satu atau lebih, ini dapat kita jadikan sebagai rujukan untuk merujuk pasien dengan kondisi paliatif. Untuk rujukan kanker yang lebih spesifik, jadi adanya satu hal dari rujukan umum yang tadi yang sudah kita bahas, atau adanya kanker yang metastasis atau berlanjut ya, atau stadium lanjut. Walaupun sudah diberikan kemoterapi misalnya ya, perawatan sistemik. Nah, atau adanya metastase otak ya, kompresi sumsum tulang belakang atau meningitis neoplastik. Nah, ada juga misalnya jika pasiennya mengalami hiperkalsemia ganas ya, dan juga efusi pleura atau peritonia atau perikardia yang progresif. Untuk kriteria neurologis juga mengacu kepada adanya satu hal dari rujukan umum yang tadi yang kita bahas di 2 slide yang sebelumnya. Nah, ada juga pasien dengan kondisi pemasangan NGT ya, pada kasus-kasus neurologis ini banyak sekali terjadi. Nah, kita harus pertimbangkan untuk ini perlu dirujuk pada perawatan yang lebih lanjut, atau misalnya apakah perlu dirawat di rumah sakit atau di rumah dengan bantuan ya. Nah, jika pasien mengalami status epileptikus dalam lebih dari 24 jam, tentu saja ini harus segera dirujuk ke rumah sakit. Untuk pasien-pasien yang mengalami ALS atau penyakit neuromuskular lainnya, ya terutama mereka yang sudah mulai kesulitan bernapas, membutuhkan ventilasi mekanis, kita perlu merujuk ke rumah sakit ya. Yang berikutnya adalah jika ada neoplasma otak berkurang. Nah, ini perlu kita rujuk karena apakah ini akan mengganggu sistem neurologisnya dan mengancam nyawa. Nah, yang berikutnya adalah penyakit Parkinson namun dengan status fungsional yang buruk. Lalu yang terakhir adalah demensia atau demensia yang lanjut yang sudah cukup berat dengan ketergantungan dalam semua kegiatan sehari-hari. Untuk kriteria kardiovaskuler, jika ada gejala fisik pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler dan juga gangguan emosi, atau juga menurut stadiumnya ya. Jadi misalnya menurut NYHA ada dia sudah mengalami functional class lebih dari 3 dan lebih dari 4 ya. Nah, jika juga pasien mendapatkan terapi jantung yang lanjutan ya, misalnya ada pacemaker, ada penggunaan alat bantu ya, ini perlu kita rujuk. Nah, jika prognosis pasien juga diperkirakan kurang dari 1 tahun, ini pun masuk kriteria rujukan paliatif. Nah, sebagai catatan, sebetulnya belum ada konsensus yang pasti untuk kriteria rujukan kardiovaskuler. Namun, poin-poin pentingnya adalah lebih cepat lebih baik ya. Jadi jangan nunggu-nunggu prognosisnya, tapi lebih cepat lebih baik, oke? Nah, yang berikutnya adalah pertimbangkan kriteria kebutuhan. Kebutuhan pasiennya apa? Bukan berdasarkan penyakitnya sudah stadium berapa gitu ya, ada ronchi apa tidak, ada edema paru apa tidak. Tapi lihat kebutuhan pasiennya, lihat secara personal. Oke, baik. Sekarang kita ke fokus-fokus utama dalam pekajian paliatif. Ini yang
Anda akan lakukan kepada pasien, Anda akan mengkaji kepada pasien, dan juga Anda akan membuat laporan di lapangan ya, laporan kasus yang melaporkan kondisi pasien. Yang pertama adalah domain fisik. Di sini kita menggunakan alat yang namanya ESAS-R ya. Jadi alat pengkajian tools ya. Nah, ESAS ini sebetulnya kependekan dari Edmonton Symptom Assessment System ya, yang sekarang ada yang direvisi. Ini dibuat di Edmonton oleh suatu konsensus dan ini dipakai secara internasional. Jadi si ESAS ini adalah alat suatu tools yang dikembangkan untuk membantu penilaian awal ya. Dia ada 9 gejala yang umum terjadi pada pasien paliatif. Misalnya nyeri, kelelahan, ngantuk, mual, kurang nafsu makan, depresi, cemas, sesak napas, dan kondisi sejahteranya ya, kesejahteraannya. Nah, ada juga skala yang memang dikosongkan. Jadi dikosongkan untuk mengisi gejala apa yang spesifik pada pasien. Misalnya, pada pasien kemoterapi mereka seringkali mengalami konstipasi misalnya ya. Atau misalnya yang kesulitan untuk berkemih misalnya. Nah, gejala-gejala spesifik ini boleh dituliskan dalam kotak yang kosong ya. Jadi silahkan diisi. Nanti Anda akan melihat pada formnya. Nah, ini nilainya dia maksimal 10, itu yang paling parah. Jadi jika nilainya di atas 4, kita sebagai perawat perlu cek lebih mendalam ya. Nah, Anda dapat menggunakan PQRST UV ya, atau konsulkan kembali ke dokter. Masih ingat PQRST UV ya? Jadi apa yang memperberat pasien, bagaimana kualitasnya, bagaimana skalanya, bagaimana waktunya, bagaimana dia mempengaruhi pasiennya, bagaimana dia mempengaruhi value-nya pasien ya. Nah, tujuannya adalah untuk menstabilkan gejala ke skor 5 ya. Jadi misalnya lebih rendah ya sebetulnya ya, dalam waktu kurang dari 4 sampai 6 jam ya. Atau untuk menstabilkan gejala ke skor 3 ya, atau yang ke lebih rendah angkanya dalam kurang waktu 12 jam. Jadi jika ada yang 10 gitu ya, sesak napas terus berapa skalanya 10, wah ini berat sekali, kita harus segera melakukan penanganan. Nah, ini adalah format ESAS-R nanti yang akan kalian isi ya. Coba lihat ya. Yang pertama adalah nyeri, ada kelelahan, mengantuk, mual, dan penurunan nafsu makan, lalu sesak napas, depresi, anxiety atau cemas, lalu keseluruhan well-being-nya ya. Nah, lihat ini ada kotak kosong ya, yang ada tulisan tidak ada masalah lain, tulis apa masalahnya, misalnya konstipasi. Kalau pasien mengalami hal yang lain, silakan Anda mencoret bagian konstipasi dan menuliskannya sesuai dengan gejala yang pada pasien. Coba lihat, di sini kan ada 0 itu tidak ada nyeri ya, dan 10 itu sangat nyeri. Lihat, makin besar angkanya, makin dia kondisinya buruk ya, makin dia kondisinya berat dan mengganggu pasien. Sehingga Anda dapat melihat skala ini. Nah, ini mirip dengan pengkajian nyeri dengan skala numerik ya. Jadi seharusnya ini sudah terbiasa dilakukan oleh perawat. Nah, untuk nama pasien, untuk di laporan kasus Anda dapat menuliskan inisialnya. Nah, sebaiknya si ESAS ini ditulis atau diisi oleh pasien ya. Jadi dampingi oleh perawat, tapi pasien sendiri yang menentukan berapa skalanya. Jadi bukan dikira-kira oleh perawat atau dengan keluarga ya. Tapi jika pasiennya memang tidak mampu menulis sendiri, dapat ditulis oleh keluarga atau juga dengan bantuan tenaga kesehatan profesional, atau juga pasien yang dibantu dengan perawat ya. Nah, jadi ingat yang terbaik adalah pasien yang mengisinya ya. Ini adalah form yang berikutnya dari ESAS. Misalnya ada pasien dengan kanker payudara dengan CA mamai sebelah kanan yang sudah ada luka dan sudah ada darah nanah gitu ya. Anda dapat menandai bagian sebelah mana yang ada luka ya. Anda dapat menuliskan atau melingkarinya dan juga dituliskan nyeri atau lukanya seperti apa. Jadi Anda bisa menuliskan seperti
dalam pengkajian di UGD ya. Jadi tandai di mana yang nyeri atau yang terganggu ya. Nah, si esas ini ada grafiknya ya. Jadi kalau di rumah sakit atau di pusat perawatan paliatif yang ke rumah-rumah, ini ada grafiknya. Jadi bisa dilihat perkembangan pasien ya. Seperti apa nih? Jadi kalau di rumah sakit Anda bisa melakukannya tiap hari mengeceknya. Kalau di rumah-rumah tergantung kebijakan, misalnya seminggu sekali datang ke pasien ya. Lalu dilihat grafiknya seperti apa. Apakah nyerinya mengalami penurunan atau kenaikan? Berarti apa yang harus kita modifikasi ya? Oh, dia kok kayaknya sesak napas ya. Makin meningkat nih grafiknya. Nah, apakah kita perlu melihat status cairannya bagaimana? Adakah penumpukan cairan? Perlukah kita memberikan obat diuretik misalnya pada pasien? Yang berikutnya adalah domain sosial. Domain sosial ini kita lihat dukungan keluarganya seperti apa. Dukungan emosional dan sosialnya seperti apa ya. Apakah ada dukungan-dukungan dari yang keluarga yang tinggal dengan dia. Kalau dia tinggal sendirian, adakah tetangga atau misalnya komunitas yang dapat mendukung pasien secara emosional dan sosial ya. Nah, kondisi praktikal misalnya apakah ada kesulitan dalam bergerak, dalam melakukan pekerjaan. Misalnya pada pasien yang sedang kemoterapi, saya sekarang mudah lelah, saya sekarang mual ya. Nah, ini Anda bisa tuliskan karena hal-hal ini dapat mengganggu pekerjaannya ya. Nah, ada juga pikiran lain mengenai siapa yang merawat untuk hari ke depan ya. Bisa juga merawat dirinya sendiri atau merawat anak-anaknya karena mamanya sedang sakit atau papanya sedang sakit dan tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga ya. Nah, apakah ada harapan? Ini yang sangat penting untuk ditanyakan juga ya. Selain ketakutan-ketakutan, selain masalah-masalah yang dia hadapi, harapannya apa ya? Harapan pasien itu apa? Ya, misalnya tempat perawatan, saya sebetulnya tidak mau dirawat di rumah sakit, saya sebetulnya maunya dirawat di rumah, atau misalnya saya pengennya dirawat di rumah anak saya. Nah, harapan ini kita perlu gali untuk mendapatkan apa yang bisa kita lakukan untuk pasien dan keluarga. Kita bisa diskusikan pada pasien dan keluarga, sebetulnya orang ini atau pasien ini pengennya dirawat di rumah. Nah, apa yang kita bisa bantu ya sebagai tim dari perawatan paliatif? Apakah tim ini dapat melakukan kunjungan rumah atau pasiennya misalnya pengen dirawat di rumah tapi tidak tersedia oksigen, tidak tersedia caregiver. Nah, ini bisa kita diskusikan bersama-sama. Yang berikutnya adalah domain yang ketiga, psikologis ya. Bagaimana kondisi pikiran dan suasana hatinya pasien ya. Apakah dia merasa putus asa, merasa tidak berdaya, apakah merasa depresi, apakah pernah mengalami serangan panik. Terus apakah ada hal spesifik yang diharapkan oleh pasien ya. Nah, penyesuaian terhadap sakitnya, bagaimana sih sekarang membiasakan dirinya, misalnya sekarang saya harus cuci darah 3 kali seminggu. Nah, bagaimana hal-hal yang disesuaikan oleh pasien ya. Nah, ingat untuk menggali dengan hati-hati ekspektasi pasien, oke? Jadi jangan melebih-lebihkan impiannya pasien misalnya ya. Jadi kita perlu realistis juga pada apa yang diungkapkan pasien ya. Jangan mendukung dengan harapan palsu misalnya ya. Nah, ini juga penting untuk dikaji, adakah sumber-sumber atau hal yang menguatkan ya. Misalnya gitu ya, misalnya orang-orang terkasih yang datang mengunjungi, anak cucu yang mengunjungi gitu ya. Apakah ada hobi misalnya mendengarkan musik lebih dia membuat tenang ya. Atau adakah iman dan kepercayaan dia membuat dia tenang ya. Ini berhubungan dengan aspek spiritual nanti yang akan kita bahas yang keempat. Nah, ini untuk total pain, di minggu pertama Anda sudah belajar mengenai total pain ya. Jadi adakah masalah psikologi, sosial, dan spiritual yang dialami? Untuk hal ini Anda dapat merangkumnya ya. Jadi kalau Anda kebingungan, masa semuanya harus saya tulis? Cukup fokus-fokusnya saja yang Anda tulis di sini ya. Nah, untuk sakit sebelumnya, terutama penyakit mental ya, adakah gangguan psikosomatis misalnya ya, adakah gangguan kejiwaan yang dialami oleh pasien ya. Tentu Anda harus mengkajinya dengan bijak dan berhati-hati.
Untuk domain 4, untuk spiritual, kita perlu ingat bahwa spiritual ini bukan hanya membicarakan agama, jadi lebih dari sekedar membicarakan agama. Namun bagaimana seseorang memaknai hidup, ya menurut Driscoll misalnya ya, itu beyond religious care, lebih daripada perawatan religius ya. Jadi mencari meaning and value of human being. Jadi mencari maknanya, makna hidupnya apa ya. Lalu menurut Scottish Executive ini, betul-betul spiritual care adalah suatu pendekatan yang personal, yang person centered ya, tanpa asumsi ya mengenai keyakinan dia atau keinginan hidupnya seperti apa ya. Nah, jadi kita perlu ingat biarpun pasiennya tidak beragama atau dia memilih untuk tidak mempercayai Tuhan, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh ada asumsi apapun, tapi kita harus menghargai. Kita bisa bertanya misalnya, apakah yang membuat hidup Anda bermakna ya? Apakah yang membuat Anda merasa bahwa hidup Anda sudah puas gitu ya? Atau misalnya ada yang belum ada kepuasan dalam hidup, masih ada yang ingin Anda capai ya. Apakah yang membuat Anda tenang misalnya ya? Tentu saja pada pasien-pasien yang mempunyai agama itu bisa kita tanyakan ya, terutama di Indonesia kita bisa bertanya walaupun pasiennya berbeda agama. Misalnya apa yang menguatkan Anda, bagaimana menurut Anda relasi Anda dengan Tuhan ya, apakah ada kekecewaan, apakah ada harapan. Nah ini juga bisa ditanyakan, tapi kita perlu meminta persetujuan pasien dulu ya, boleh nggak kita ngomongin hal-hal yang spiritual. Untuk alat pengkajiannya sebetulnya ada banyak dan Anda dapat melanjutkannya dalam skripsi Anda nantinya, dalam penelitian-penelitian yang akan Anda lakukan. Alat-alatnya ada, misalnya ada Vika, ada Faith, ada Spiritual, ada Hope ya. Untuk di UPH sendiri kita memakai Vika dan Hope. Jadi ini adalah kalian boleh pilih sebetulnya memakai yang mana, tapi kalau mau pakai dua-duanya atau mengkaji kedua-duanya itu lebih baik ya. Jadi Anda bisa membedakan yang mana ya yang lebih nyaman Anda pakai ya. Kalau di rumah sakit nanti bisa disesuaikan tools apa yang digunakan di rumah sakit. Nah, untuk Vika sendiri ini ada kepanjangannya ya, F untuk faith, I untuk importance, C untuk community, dan A untuk address in care ya. Jadi silahkan Anda baca dan coba dipahami. Juga di kelas lab Anda dapat mempelajarinya lebih dalam. Ini adalah format Hope ya yang coba kita terjemahkan ya, tim paliatif terjemahkan. Nah, ini lihat Anda misalnya ada sumber harapan ya, kekuatan, kenyamanan, dan rasa damai pada saat sakit. Nah, yang kedua adalah apakah bagian dari organisasi agama. Nah, misalnya apakah dia memeluk suatu agama tertentu atau kepercayaan ya. Jadi ini bisa ditanyakan. Lalu yang berikutnya adalah tindakan spiritualitas pribadi. Misalnya apa saja sih yang mempengaruhi spiritualnya? Apakah berdoa, mendengarkan musik, meditasi, dan lain-lain. Oke. Nah, tentu saja dalam setiap domain kita perlu bertanya apa sih yang diharapkan ya untuk tim kesehatan memfasilitasi. Nah, misalnya saya mau didoakan oleh pemuka agama. Nah, apa yang bisa kita fasilitasi? Buat orang muslim misalnya, saya tidak tahu bagaimana caranya sholat dalam kondisi sakit. Nah, kita juga dapat bertanya, dapat mencari rujukan, dapat mencari pemuka agama yang dapat memfasilitasi kebutuhan pasien ini. Baik, inilah adalah referensi yang digunakan untuk menyusun topik pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.